Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Pada tahun 1996, terlihat sekelompok pekerja cocok tanam yang bernama Sadie, Liv, Relly, dan Levi sedang beristirahat setelah selesai bekerja di sebuah tempat pemberhentian truk. Mereka semua ini dipimpin oleh seorang madam yang bernama Nora dan juga seorang serif bernama Rex. Tidak selang berapa lama, mereka didatangi sekelompok orang religius yang dipimpin oleh seorang pria bernama Theo. Di sini, Theo mengajak mereka semua untuk bertobat dan mengikuti sebuah ritual yang mereka beri nama pembersihan agung. Setelah Theo selesai membagikan brosur dan sedikit berkhutbah, Theo dan kelompoknya langsung segera pergi dari tempat tersebut. Sore harinya selesai mandi, terlihat Sadie membuka brosur dari Theo dan mendapati sebuah gambar seorang ibu yang memegang kayu salib bersama dengan kedua anaknya. Esok harinya, Sadie yang baru saja selesai bekerja melihat seorang gadis bernama Remy yang sedang menangis di dekat minimarket. Sadie yang sadar bahwa Remy merupakan salah satu anggota dari kelompok religius yang kemarin mendatangi mereka, lantas bertanya apa yang terjadi. Remy pun menjelaskan bahwa ia telah diusir dari kelompok religius tersebut, dan kini ia tidak tahu lagi harus pergi kemana. Di sebuah toilet, terlihat Relly menemukan seorang pria yang telah tewas dengan beberapa luka. Relly yang panik pun langsung segera menemui Sadie dan langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Tidak selang berapa lama, Rex pun datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena Relly yang telah menemukan jenazah tersebut, Rex pun sempat mencurigai Relly sebagai pelakunya. Namun setelah Relly menjelaskan kronologis penemuan jenazah tersebut, Rex yang merasa penjelasan Relly masuk ke akal, akhirnya memutuskan untuk segera mengubur jenazah tersebut sebelum serif lain mengetahui hal tersebut. Lalu Rex pun menemui Madam Nora agar tidak panik dan menganggap semua kejadian yang telah terjadi tidak pernah terjadi. Di dalam kamar Sadie, terlihat Sadie menampung Remy di kamarnya untuk sementara waktu. Esok paginya, Sadie dan kawan-kawan mengajak Remy untuk sarapan di sebuah kafe. Mereka pun memperlakukan Remy dengan sangat baik. Remy yang mulai terlihat nyaman, lantas bertanya, mengapa Sadie dan kawan-kawan melakukan pekerjaan seperti itu. Sadie dan Liv mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut untuk bisa bertahan hidup. Namun beda dengan Levi. Ia mengatakan bahwa ia melakukan pekerjaan tersebut hanya untuk bersenang-senang dan berfoya-foya saja. Malam harinya, Sadie meminta Remy untuk menunggunya di luar kamar karena ia harus mabar dengan tamu yang akan segera datang. Namun saat Remy sedang menunggu di depan kamar, tiba-tiba Nora datang lalu mengajak Remy masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Nora yang merasa Remy bisa menambah penghasilannya lantas mengatakan bahwa jika Remy masih ingin tinggal di tempat itu, ia harus ikut bekerja seperti yang lain. Karena jika tidak, maka ia dengan sangat terpaksa harus segera mengusir Remy pergi dari tempat tersebut. Alhasil karena tidak ada pilihan lain, Remy pun akhirnya menyetujui tawaran Nora tersebut. Esok harinya, Remy mulai bekerja bersama yang lain. Di sini, Sadie dan kawan-kawan memberikan arahan pada Remy bagaimana cara bekerja dengan baik dan benar. Setelah Remy paham, malam harinya Nora memberikan Remy kamar sendiri seperti yang lain. Di luar kamar nampak Levi dipanggil oleh seorang pria yang ingin mengajaknya mabar. Namun sial untuk Levi, saat ia menemui pria tersebut, ia malah justru digetok sampai pingsan. Saat Levi sadar, Levi yang menyadari ia telah dimabar langsung menyerang pria tersebut sampai meninggoy. Di kamar Remy kedatangan seorang pastor yang ingin mengajaknya mabar. Namun saat pastor tersebut baru akan login, tiba-tiba Remy langsung membekap pastor tersebut sampai meninggoy. Setelah itu, Remy lantas menyembunyikan jenazah pastor tersebut di bawah tempat tidur. Tidak selang berapa lama, Sadie dan teman-temannya datang menemui Remy di kamarnya untuk merayakan keberhasilan Remy dalam pekerjaan pertamanya. Di luar kamar, Nora yang melihat Levi pulang dengan sempoyongan langsung segera membawanya masuk ke dalam ruangan.
Setelah Rex datang dan Levi menceritakan apa yang telah ia alami, Rex pun langsung mengajak Levi untuk membersihkan lokasi. Namun sesampainya di mobil, Rex yang tiba-tiba ingin mabar menyuruh Levi untuk login. Tapi si Levi menolak guys, dikarenakan ia masih belum enak hati setelah kejadian yang menimpanya malam ini. Pagi harinya, Theo datang menemui Remy di kamarnya untuk mengajaknya pulang dan segera melaksanakan pembersihan Agung. Namun di sini Remy menolak, dikarenakan ia masih memiliki urusan di tempat tersebut. Theo dengan sedikit kesal menyarankan agar Remy tidak melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh ibunya dulu, dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak murni. Setelah Remy mengatakan bahwa ia akan pulang besok, alhasil Theo pun segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah Theo pulang, Remy pun mulai mendatangi salah satu truk orang yang ingin mabar santuy. Namun seperti biasa, bukannya mabar yang diberikan oleh Remy, tetapi beberapa serangan yang membuat supir truk tersebut meninggoy. Setelah itu, Remy langsung membersihkan pisau salipnya di toilet. Namun, Liv yang juga berada di toilet tidak sengaja melihat pisau Remy. Alhasil, Remy yang ketakutan langsung menghabisi Liv sampai meninggoy. Setelah itu, Remy yang sedang duduk santai di dekat minimarket didatangi oleh Levi. Setelah sedikit berbincang dan berbagi makanan, Remy yang melihat ada orang yang ingin mabar memanggilnya, langsung segera menghampirinya. Sesampainya di dalam mobil, seperti biasa, Remy langsung menghabisi orang tersebut. Siang harinya, terlihat ada beberapa mobil ambulan yang sedang mengevakuasi jenazah Liv yang telah ditemukan oleh salah satu supir truk di toilet. Terlihat sangat jelas, Sadie sangat sedih mengetahui sahabat sekaligus kekasihnya telah meninggal dengan keadaan yang sangat mengerikan. Singkat cerita, pada saat tengah malam, datanglah seorang pria dengan memakai baju Santa menemui Nora untuk melakukan mabar. Namun, Nora yang sedang sedih karena salah satu anak buahnya telah meninggoy, menyarankan agar pria yang bernama Tom tersebut untuk mabar bersama Riley saja. Sementara Tom mabar dengan Riley, Levi yang sedang berada di kamarnya dihampiri oleh Remy yang tiba-tiba mengajaknya mabar. Namun saat sedang seru-serunya push rank, tiba-tiba Remy langsung menghabisi Levi menggunakan pensil sampai meninggoy. Di kamar Riley, nampak Tom yang sudah selesai mabar memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Tidak selang berapa lama Tom pergi, terlihat Remy menuju kamar Nora dan langsung menghabisi Nora menggunakan pisau salipnya. Sedangkan di kamar Sadie yang sedang packing barang-barangnya didatangi oleh Riley. Di sini, Sadie mengatakan pada Riley bahwa ia ingin berhenti bekerja dikarenakan ia sudah tidak punya semangat lagi setelah Liv meninggal dunia. Mendengar hal itu, Riley langsung menuju ke kamar Nora untuk meminta bantuan Nora agar menghentikan Sadie meninggalkan tempat tersebut. Namun, bukannya Nora yang ia temukan, tapi ia malah berpapasan dengan Remy yang langsung menghabisinya sampai meninggoy. Setelah menghabisi Riley, Remy lantas mandi dan memakai baju rapi, lalu menemui Sadie. Di sini, Remy menawari Sadie untuk ikut bersamanya melakukan pembersihan Agung di rumahnya. Namun, Sadie menolak. Mendengar Sadie menolak, Remy keceplosan mengatakan bahwa ia telah membersihkan semua orang yang ada di tempat itu. Sadie yang merasa ada yang tidak beres, langsung mulai memanggil teman-temannya dan juga Madam Nora. Sesampainya Sadie di kamar Remy, Sadie yang melihat Riley dan Levi telah meninggoy merasa sangat sedih. Remy yang sudah lelah memberikan penjelasan pada Sadie tentang pembersihan Agung langsung menghabisi Sadie menggunakan pisau salipnya sampai meninggoy. Beberapa jam kemudian, nampak Rex datang dan menuju kamar Nora. Rex yang melihat Nora sudah meninggoy langsung menuju kamar yang lainnya. Alhasil, Rex pun berhasil berjumpa dengan Remy yang sedang menangis di hadapan jenazah Sadie dan teman-temannya. Rex yang tidak tahu kalau Remy adalah pelakunya langsung mengajak Remy untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Remy mengatakan pada Rex agar Rex mau mengantarnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Remy langsung membawa Rex masuk ke dalam rumah. Dan alangkah terkejutnya Rex dan Remy setelah mengetahui bahwa banyak orang yang telah meninggoy karena bundir di rumah tersebut. Sembari menahan kesedihan, Remy mengatakan bahwa ia tidak rela ditinggal sendirian karena mereka sudah berjanji akan melakukan pembersihan Agung bersama-sama. Jadi guys, pembersihan Agung yang dimaksudkan Remy selama ini adalah acara bundir bersama-sama guys. Rex yang mendengar hal itu langsung menyuruh Remy agar menyerahkan diri. Namun bukannya menyerahkan diri, Remy justru mulai berdoa dan langsung melakukan bundir menggunakan pisau salipnya sampai meninggoy.
Pada tahun 1999, sebuah grup band bernama The Dutch Sister sedang diwawancarai di sebuah acara TV mengenai kepopuleran semua lagu-lagu mereka. Kedua personilnya yang merupakan kakak beradik ini terlihat saling memuji satu sama lain. Namun, beberapa hari setelah wawancara tersebut, di dalam rumah kakak beradik itu terdengar suara duor. Waduh, apa nih yang terjadi guys? Saya nggak tahu juga nih. Yuk kita lanjutin aja yuk. Hehehe. Singkat cerita, 23 tahun telah berlalu. Sebuah grup band bernama The Hurt sedang perform di sebuah kafe yang cukup terkenal di kota New York. Grup band ini terdiri dari dua sahabat, yaitu Jordan sebagai gitar vokal sekaligus pencipta lagu, dan Like yang merupakan vokal utama di band ini. Setelah selesai perform, mereka berdua langsung diajak ngobrol oleh kekasih Like sekaligus manajer band mereka yang bernama Charlie. Di sini, Charlie ngenalin mereka berdua dengan seorang artis terkenal bernama Caleb. Charlie bilang jika Jordan mau berasololet juos sama Caleb malam ini, maka nanti band mereka bisa saja diajakin tur keliling dunia sama si Caleb guys. Tak perlu berpikir panjang, Jordan yang pengen bandnya segera sukses langsung menyanggupi permintaan dari Charlie dan Caleb tersebut. Nah ini nih guys yang dinamakan koknal guys. Disokok langsung terkenal. Di rumah Caleb setelah capek olahraga aselolet juos krocos-krocos, Jordan yang melihat ada foto Caleb bersama dengan salah satu personil The Dutch Sister yang masih hidup bernama Jenny, langsung nanya nih guys, bagaimana Caleb bisa berfoto dengan Jenny? Sedangkan sejak adiknya Jenny yang bernama Juni meninggal bundir 23 tahun yang lalu, Jenny pun ikut menghilang dari dunia entertain. Caleb dengan sangat santai mengatakan bahwa ia sempat ke rumah Jenny 3 tahun yang lalu. Walau Jenny sudah tua, tapi masih sangat hebat dalam hal olahraga aselolet juos nih guys, kata si Caleb. Jadi intinya 3 tahun yang lalu, Caleb sempat disewa Jenny untuk jadi instruktur olahraga aselolet juos di rumah Jenny. Jordan pun mengatakan bahwa Like sangat ngefans sama band The Dutch Sister. Jadi ia berharap Caleb mau ngasih tahu alamat rumah Jenny padanya. Jordan bilang jika Caleb mau ngasih tahu alamat rumah Jenny, Caleb sudah nggak perlu lagi ngajakin bandnya buat tur keliling dunia. Caleb yang memang nggak mau ribet langsung ngasih alamat rumah Jenny ke Jordan nih guys. Sepulangnya Jordan dari rumah Caleb, Jordan langsung ngasih tahu Like kalau dia sekarang tahu di mana rumah Jenny The Dutch Sister berada. Awalnya Like yang gak percaya bilang ke Jenny kalau mereka harus nemuin Charlie terlebih dahulu agar bisa tur bareng Caleb. Namun setelah Jordan bilang kalau Caleb gak akan ngajak mereka tur karena udah ngasih alamat Jenny sebagai gantinya, Like pun bilang kalau dia mau hari ini juga Jordan mengajaknya ke rumah Jenny The Dutch Sister untuk membuktikan kebenaran alamat tersebut. Dengan membawa kue kesukaan Jenny, Like dan Jordan dengan penuh semangat menuju ke rumah Jenny. Sesampainya di depan gerbang rumah Jenny, mereka berdua yang gak yakin itu rumah Jenny karena letaknya di daerah terpencil tanpa tetangga kayak begini, langsung memencet bel gerbang. Terdengar suara Jenny dari speaker gerbang yang menanyai tujuan mereka mendatangi Jenny. Jordan pun mengatakan bahwa ia dan Like pengen bikin rekaman duet sama Jenny agar bisa terkenal seperti The Dutch Sister. Mendengar hal itu, Jenny yang penasaran langsung membuka gerbang rumahnya dan mengizinkan mereka berdua untuk masuk. Baru saja masuk rumah, Like sudah kena jump scare dari sebuah patung yang ada di rumah itu. Nggak selang berapa lama, Jenny muncul dan langsung mengajak mereka berdua ke ruang tamu untuk mengobrol. Setelah beberapa kali Jordan dan Like memuji Jenny, Jenny lantas memberi mereka es teh yang bisa bikin keliengan nih guys. Jenny yang melihat Like mengaduk es tehnya dengan jari kelingking sama seperti kebiasaan Juni adiknya, mulai bertanya, siapakah penyanyi utama dari band mereka? Jordan mengatakan bahwa ia adalah gitaris vokal sama seperti Jenny, sedangkan Like merupakan vokalis utama sama seperti Juni. Jenny mengatakan jika mereka ingin berduet dengannya,
ia memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, ia ingin melihat kemampuan bermusik mereka berdua terlebih dahulu. Kalau ternyata fals-fals nggak jelas, kan cuma bakal bikin malu aja ya kalau seandainya perform. Jadi buktikan aja dulu deh kalau suara kalian bagus, gitu kata si Jenny. Jenny lantas mengajak mereka berdua menuju studio buat nontonin mereka perform. Terlihat jelas Jordan dan Like sangat kagum dengan studio musik milik The Dutch Sister yang memang sangat luar biasa. Awalnya Jordan ingin membawakan lagu ciptaannya sendiri. Namun Like bilang ke Jordan kalau lebih baik mereka berdua cover lagunya The Dutch Sister saja. Dan mereka pun mulai bernyanyi. Belum sampai selesai satu lagu, Jenny yang kagum dengan suara Like langsung menghentikan perform mereka berdua. Sembari mengatakan bahwa ia bersedia duet dengan mereka berdua. Sontak Jordan dan Like pun nampak sangat bahagia nih guys. Tapi tiba-tiba Jenny membanting gitar yang baru saja dimainkan oleh Jordan. Dan hal itu sejenak mengubah kebahagiaan mereka menjadi sedikit ketakutan nih guys. Jenny lantas mengajak mereka berdua untuk minum es teh lagi nih guys. Sebagai tanda akan kembalinya Jenny ke dunia entertain. Di momen ini, Jenny yang ngelihat Like main HP lantas menyuruh Like buat ke ruangan lain. Like pun segera ke ruangan lain untuk ngasih tahu Charlie tentang semua yang telah terjadi. Di dapur, Jenny mulai bertanya pada Jordan mengenai siapa yang lebih hebat di antara Jordan dan juga Like. Jordan mengatakan bahwa mereka berdua sama-sama hebat. Gak ada yang lebih unggul antara dirinya dan juga Like. Tapi tiba-tiba Jordan yang terkejut mulai merasa sedikit cemas dengan kondisi kejiwaan Jenny nih guys. Saat Like datang, Jenny langsung mengajak mereka berdua menuju ke ruang tamu untuk ngobrol sekalian ngelanjutin minum es teh mahal yang seperti ini guys. Setelah itu, agar bisa lebih akrab lagi, Jenny ngajak mereka berdua bermain kartu, lalu minum es teh lagi, nyanyi-nyanyi, pokoknya senang-senang semalaman nih guys. Singkat cerita, esok harinya Jordan yang baru bangun tidur merasa terkejut karena ia telah memakai kaos The Dutch Sister nih guys. Ia pun keluar kamar untuk mencari keberadaan Like dan juga Jenny. Terlihat saat Jordan keluar kamar ada kayak gini nih guys. Saat sedang berkeliling, Jordan yang mendengar ada suara Jenny sedang ngobrol di sebuah ruangan mulai memeriksanya. Terlihat Jenny lagi ngomongin tentang Like pada beberapa manekin nih guys. Gak selang berapa lama Like muncul. Jordan pun segera mengajak Like ke ruangan lain. Di sini Jordan yang akan ngajakin Like pulang saja karena perasaannya udah gak enak, dihentikan oleh Jenny yang tiba-tiba sudah berada di dekat mereka berdua. Jordan langsung bertanya kemana perginya pakaian mereka. Jenny mengatakan bahwa pakaian mereka sedang dicuci karena semalam sudah ketumpahan es teh yang sangat banyak. Setelah memberitahu hal itu, Jenny lantas menyuruh Jordan dan Jenny untuk membuatkannya sarapan. Jika sarapannya enak, maka hari ini mereka akan langsung rekaman bertiga nih guys. Like yang sangat semangat langsung ngajakin Jordan menuju ke dapur nih guys. Di dapur, Jordan yang ngajakin Like pulang saja sontak ditolak sama Like karena menurut Like impian mereka berdua sudah tinggal satu langkah lagi. Jordan pun lantas mulai membuatkan sarapan untuk Jenny. Namun karena bahan makanan yang ada di dapur sebagian besar udah kadaluarsa, alhasil Jenny mulai mengomel sembari melempar piring yang ada di meja. Jordan yang kesal dengan kelakuan Jenny memutuskan untuk pergi saja. Namun belum sampai buka pintu, Jenny langsung minta maaf sama Jordan dan memohon agar Jordan tetap tinggal untuk melakukan rekaman duet mereka bertiga. Loh bang, duet kok bertiga sih? Yang dimaksud duet di sini adalah antara The Heart Band featuring Jenny The Dutch Sister ya guys. Jadi bisa dibilang duet band gitulah maksudnya mereka. Jenny lantas mengajak mereka berdua menuju ke ruang bawah tanah yang hanya bisa dibuka dan ditutup menggunakan jari Jenny atau Juni saja nih guys. Di ruangan ini mereka kembali diajakin minum es teh cap kepalan tangan siluman nih guys. Setelah minum, Jenny bilang ke Jordan dan Like bahwa sebelum rekaman, biasanya The Dutch Sister melakukan perdebatan yang berujung pertarungan keplak-keplakan sampai capek.
Jadi Jenny minta sama Jordan dan Like agar mereka saling ngeluarin unek-unek tentang satu sama lain. Lalu bertarung seperti yang selalu dilakukan Jenny dan adiknya dulu. Sontak Jordan nolak. Namun tiba-tiba Like langsung ngeplak Jordan lebih dulu nih guys. Sambil terus saling ejek, mereka berdua pun bertarung sampai capek nih guys. Gak selang berapa lama terdengar suara bel gerbang berbunyi. Mengetahui yang datang adalah Charlie kekasih Like, Jenny menyuruh Jordan menunggu di ruangan tersebut. Sedangkan ia dan Like akan menemui Charlie di atas. Sebelum menemui Charlie, Jenny nyuruh Like ganti baju dan berdandan dulu biar cantik. Di momen ini terungkap sebuah fakta kalau ternyata Charlie ini merupakan mantan manajer dari The Dutch Sister juga nih guys. Jordan yang gak bisa keluar ruangan kembali minum es teh. Lalu ia yang melihat ada ruangan rahasia di tempat itu segera memasukinya. Di sini kembali terungkap fakta nih guys. Jordan yang menemukan jari, mata, dan telinga Juni di sebuah toples menjadi sangat yakin kalau sebenarnya Juni nggak meninggoy bundir nih guys. Tapi pastinya dimeninggoykan sama si Jenny. Di sisi lain, Charlie yang sudah berhasil masuk rumah langsung disambut oleh Jenny dan juga Like. Charlie bertanya, di manakah Jordan berada? Jenny mengatakan kalau Jordan udah pulang kemarin sore karena ia nggak setuju dengan keputusan duet mereka. Sedangkan di ruang bawah tanah, Jordan yang berinisiatif menggunakan jari Juni untuk membuka pintu, akhirnya berhasil nih guys. Di ruang tamu, Jenny mengatakan pada Charlie bahwa ia akan mengeluarkan single terbaru The Dutch Sister bersama dengan Like sebagai pengganti Juni. Awalnya Charlie menolak. Namun saat Like mengatakan kalau Jordan sudah memutuskan keluar dari band, alhasil Charlie pun menyetujuinya. Terlihat Jordan yang mendengar obrolan tersebut dari ruangan lain merasa cukup kecewa nih guys. Like yang melihat es teh Jenny habis memutuskan untuk mengambilkannya lagi di dapur. Di sini Like yang ketemu Jordan langsung dikasih tahu Jordan tentang Jenny yang telah menghabisi Juni nih guys. Namun hal itu sia-sia karena ternyata Like nggak percaya dengan omongan si Jordan. Selagi mereka berdua berdebat, Jenny yang lagi motong kue nampak mulai kesal karena Charlie sedang memuji-muji Juni. Alhasil Jenny yang udah nggak bisa lagi nahan kesal langsung mencucuk Charlie beberapa kali sampai meninggoy nih guys. Setelah itu, Jenny lantas mengunci pagar besi depan rumahnya. Lalu segera mengganti bajunya dan segera mengajak Like dan juga Jordan untuk rekaman saat ini juga. Sejenak, Like bertanya kemana perginya Charlie. Di sini, Jenny mengatakan kalau Charlie sudah pulang karena ada kerjaan. Singkat cerita, mereka bertiga pun mulai rekaman lagu ciptaan dari Juni yang berjudul Cintaku di Gondol Kucing. Mereka bertiga menyanyikan lagu tersebut tanpa musik atau biasa disebut dengan akapela. Setelah selesai rekaman, Jenny memberikan 2 buah kostum yang biasa dipakai The Dutch Sister pada Jordan dan juga Like. Setelah selesai memakai kostum, tiba-tiba Jenny masuk ke sebuah ruangan, langsung mengambil bedil dan mulai mengedar derdor Jordan nih guys. Mereka berdua pun langsung segera lari selaju-lajunya. Dalam pelarian ini, Like dan Jordan yang melihat jenazah Charlie nampak mulai semakin panik nih guys. Mereka berdua pun segera bersembunyi di tempat persembunyian. Jordan yang menemukan 2 buah pistol lantas memberikan salah satunya pada Like untuk menghadapi Jenny. Jenny yang tiba-tiba melihat manekin mirip Juni mulai menghampirinya. Jordan yang melihat ada kesempatan langsung mengeplak ke Jenny sampai rebahan. Jordan dan Like pun sambil menghunuskan pistolnya mulai bertanya apa tujuan Jenny melakukan semua ini. Di sini akhirnya Jenny mengatakan bahwa ia melakukan semua ini karena ia merasa bersalah telah mengedor Juni 23 tahun yang lalu. Itu ia lakukan dikarenakan Juni tuh berniat buat solo karir dan meninggalkan Jenny sendirian.
Wah, gitu ternyata guys ceritanya. Jadi, Jenny sekarang ini ingin menebus kesalahannya tersebut dengan cara menghabisi Jordan agar ia bisa melihat Like yang memang suaranya mirip dengan Juni bisa bersolo karir seperti keinginan Juni saat itu. Mendengar hal itu, Jordan langsung mengedor Jenny bersamaan dengan Like juga mengedor Jordan nih guys. Jenny langsung meninggoy, sedangkan Jordan yang masih bisa ngomong bertanya pada Like, kenapa Like melakukan semua ini? Like bilang kalau dia sangat ngefans sama The Dutch Sister. Jadi apapun yang jadi impian The Dutch Sister akan ia wujudkan, termasuk menghabisi Jordan. Namun saat Like berjalan meninggalkan Jordan di tempat itu, tiba-tiba Jordan kembali berdiri dan langsung mengedor Like sampai meninggoy. Begitu pula dengan Jordan yang juga seketika meninggoy nih guys. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, terlihat Caleb yang ternyata merupakan anak dari Jenny dengan Charlie sedang konser membawakan lagu Cintaku di Gondol Kucing ciptaan dari Juni. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang dilempari sepatu menggunakan sebuah meriam oleh beberapa wanita yang dipimpin oleh Marnie dan suaminya yang bernama Tony. Setelah pria tersebut tumbang tak berdaya, Tony pun lantas mulai menghipnotis pria tersebut agar merasakan kebahagiaan. Dan setelah pria tersebut terlihat bahagia, Tony pun lantas menembak cingur pria tersebut sampai tewas. Suatu malam di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria pengantar barang sedang menuju ke suatu tempat. Sesampainya pria tersebut di tempat tujuan, terlihat dari atap sebuah gedung, sekelompok wanita yang sedang mengatur sebuah rencana untuk mengambil semua isi dari truk tersebut yang mereka duga merupakan produk sepatu mahal dari perusahaan Tony. Lalu salah satu wanita yang bernama Becca mengambil sebuah panahan dan langsung menyerang pria pengantar barang tersebut sampai tewas. Setelah itu, mereka semua lantas menggeledah mobil tersebut dan alangkah kesalnya mereka semua. Ternyata isi dari mobil tersebut hanyalah mie instan saja. Menyadari bahwa mereka salah target, Becca pun langsung mengajak salah satu anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat 2 orang anak buah dari Tony melaporkan bahwa sistem marketing produk sepatu wanita milik Tony membuahkan hasil yang sangat baik. Mereka pun menyarankan agar Tony membuat sebuah produk baru agar bisa lebih menguasai pasaran fashion dunia. Mendengar hal tersebut, Tony langsung memerintahkan anak buahnya tersebut untuk mencari putrinya yang telah kabur dari rumah. Dan setelah mereka berdua berhasil menemukan putri Tony, Tony baru akan bersedia membicarakan tentang desain produk terbaru untuk perusahaannya tersebut. Mendengar hal itu, anak buah Tony pun mengatakan, "Oke bos." Di sebuah restoran terlihat putri Tony yang bernama Jennifer sedang makan malam bersama seorang pria bernama Ken. Di sini Ken mulai bercerita tentang restoran milik keluarganya yang telah terbakar oleh seseorang hingga menewaskan kedua orang tuanya. Setelah selesai bercerita, Ken dan Jennifer pun mulai merencanakan untuk kabur dari restoran tersebut tanpa harus membayar. Dirasa keadaan mulai aman, mereka berdua pun lantas meminum sebuah obat pemicu adrenalin dan langsung kabur dari restoran tersebut. Pemilik restoran yang melihat mereka kabur langsung mengejarnya. Namun sial, ternyata Ken telah mempersiapkan sebuah pemukul baseball di dekat tempat sampah. Dan setelah Jennifer sudah siap merekam, Ken pun langsung menyerang pemilik restoran tersebut sampai tumbang. Setelah dirasa cukup, Jennifer pun lantas mengganti sepatunya dengan produk sepatu milik ayahnya, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat Becca dan anak buahnya yang bernama Audrey sedang menghilangkan barang bukti dengan cara membuang mobil mie instan tadi ke sebuah danau. Namun sayang, karena mobilnya terlalu besar, alhasil mobil tersebut hanya tenggelam di bagian depannya saja. Melihat hal tersebut, karena nggak mau ribet, Becca pun bodoh amat dan langsung pergi dari tempat tersebut. Sesampainya Jennifer dan Ken di kafe milik Ken, terlihat Jennifer memesan sebuah minuman asoy pada bartender di situ. Lalu salah satu teman Ken meminta bantuan pada Ken untuk mengajari beberapa karyawan baru dalam membuat sup. Alhasil Ken pun langsung beranjak menuju ke dapur. Tidak selang berapa lama, terlihat Audrey dan Becca datang ke kafe milik Ken dan langsung masuk ke sebuah ruangan khusus. Jennifer yang melihat hal tersebut langsung mengikuti mereka berdua. Ternyata di dalam ruangan tersebut, semua anak buah Becca sedang asik santuy-santuy.
Jennifer pun mulai menyapa mereka semua. Terlihat di sini Jennifer sangat akrab dengan BK dan anak buahnya. Bahkan salah satu anak buah BK sempat memberikan sebuah narkocoy yang langsung dilahap oleh Jennifer saat itu juga. Alhasil Jennifer pun langsung tumbang. Melihat hal tersebut, BK pun langsung memanggil Ken untuk segera membawa Jennifer pergi dari tempat tersebut. Di dalam ruangan pribadi milik Ken, Jennifer yang baru sadar dan melihat Ken sedang memandangi sepatu miliknya, lantas bertanya, "Ada apa, Ken?" Ken pun mengatakan bahwa ia masih merasa bingung mengapa sepatu dari perusahaan ayah Jennifer mampu mempengaruhi banyak orang untuk membelinya. Jennifer pun lantas mengatakan seluruh rahasia dari strategi ayahnya dalam memasarkan produknya tersebut. Setelah itu, Jennifer lantas meminta Ken untuk memotretnya menggunakan kamera jadul miliknya. Dan setelah puas dipotret, mereka berdua pun langsung beranjak menuju ke kafe, lalu duduk bersama dengan BK dan anak buahnya. Setelah beberapa saat mengobrol, Ken lantas kembali ke dapur untuk membantu karyawannya menyiapkan makanan. Di sini, beberapa anak buah dari BK mengatakan pada Jennifer bahwa mereka telah dituduh oleh seorang pria bernama Matt telah menghabiskan bir dan merusak motornya. Maka dari itu, sekarang BK harus bertarung melawan Matt di ring kafe tersebut. Tidak selang berapa lama, terdengar Matt mulai memanggil BK untuk segera naik ke atas ring. Alhasil, pertarungan BK melawan Matt pun dimulai. Setelah beberapa saat bertarung, BK yang memang merupakan wanita tangguh, akhirnya mampu menghabisi Matt dengan cukup mudah. BK yang ternyata tidak sadar telah membuat Matt tewas, langsung menyuruh salah satu anak buahnya bersama Ken dan bartender yang bernama Stu untuk membakar jenazah Matt, lalu menyemburkannya ke dalam danau. Pagi harinya di sebuah rumah mewah, terlihat dua orang anak buah Tony yang bernama Rick dan Chad sedang berbincang-bincang. Di sini Rick mengatakan bahwa telah tersebar sebuah rumor bahwa Chad telah bercocok tanam dengan istri Tony dan ART-nya sekaligus. Mendengar hal tersebut, Chad pun mengatakan bahwa ia tidak melakukannya, dikarenakan ia merupakan anak buah Tony yang sangat setia. Rick pun lantas mengatakan bahwa jika Chad berani mengkhianati Tony, maka Tony pasti akan menjadikan Chad sebagai aktor utama dalam pembuatan iklan untuk produk Tony selanjutnya. Nah, di sini akhirnya kita tahu, ternyata adegan di awal kisah tadi merupakan adegan iklan yang dilakukan oleh salah satu anak buah Tony yang telah berkhianat. Di sebuah ruangan milik Marnie, terlihat Marnie sedang berbicara dengan iblis penghuni cermin. Di sini, iblis tersebut mengatakan pada Marnie agar Marnie segera mencari truk pembawa mie instan yang telah hilang. Dikarenakan di dalam truk tersebut sebenarnya terdapat sebuah emas yang bernilai miliaran rupiah. Iblis itu pun meminta agar Marnie segera menghabisi siapa saja yang terlibat dalam menghilangnya truk tersebut. Mendengar hal tersebut, Marnie pun mengatakan, "Baiklah." Di sebuah jalanan, terlihat Jennifer teringat perkataan Ken saat di restoran mengenai keluarganya yang telah dihabisi oleh seseorang yang sangat kejam. Sesampainya Jennifer di rumahnya, Rick lantas meminta Jennifer untuk segera masuk ke dalam rumah, dikarenakan ayahnya sudah lama mencarinya. Di dalam rumah, saat Chad dan Marnie sedang mengobrol, Marnie yang melihat Jennifer datang langsung menyuruh Jennifer untuk mandi. Setelah selesai mandi, Marnie lantas memberikan Jennifer semangkuk sereal sembari mencoba memberikan sedikit nasihat untuk Jennifer. Namun Jennifer yang mendengar nasihat tersebut langsung menyuruh ibunya untuk segera pergi dari hadapannya, dikarenakan ia sangat membenci ibunya. Mendengar hal itu, Marnie pun langsung beranjak pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, terlihat Jennifer mulai merayap di sebuah lorong sempit yang terhubung langsung dengan lukisan besar yang ada di dinding. Di tempat tersebut, Jennifer melihat ibunya sedang akan menghabisi salah satu karyawan yang berhubungan dengan menghilangnya truk mie instan yang berisi emas miliknya. Setelah beberapa saat mengomel pada karyawannya tersebut, Marnie pun langsung menembakkan senjatanya kepada karyawannya tersebut sampai tewas. Selepas Jennifer melihat aksi ibunya tersebut, terlihat Jennifer merasa sedikit bingung. Tidak selang berapa lama, ayah Jennifer masuk ke kamar Jennifer dan mengajak Jennifer untuk berbicara tentang hal yang sangat penting di meja makan. Pagi harinya di tempat lain, terlihat Ken bersama dengan BK sedang berencana untuk merampok sebuah truk yang mereka duga sedang membawa TV layar datar yang sangat banyak. Di sini, Ken menyuruh BK dan anak buahnya untuk mengambil semua TV tersebut. Lalu, Ken akan menjualnya kepada seorang pengumpul barang elektronik kenalannya dan hasilnya akan ia bagi rata. Mendengar hal tersebut, BK pun mengatakan, "Oke bro." Sedangkan di sebuah kafe,
terlihat Jennifer memesan sebuah minuman, lalu beranjak menuju ke toilet untuk membungkus ponselnya, lalu menaruh ponsel tersebut di dalam sebuah kloset. Setelah itu, Jennifer pun langsung segera pergi dari kafe tersebut. Sesampainya Jennifer di sebuah basement, ia menyuruh supirnya untuk memakai gelang miliknya, dan menyuruh supir tersebut untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan ia langsung segera masuk ke kafe milik Ken. Di dalam kafe, Jennifer lantas menyuruh Ken untuk memakai pakaian rapi dan langsung membawa Ken ke sebuah pesta yang diadakan oleh Tony. Di tengah perjalanan, Jennifer meminta kembali gelangnya pada supirnya. Di sini, Jennifer mengatakan pada Ken bahwa gelang tersebut merupakan sebuah alat pelacak yang harus dipakai oleh mereka berdua. Sesampainya mereka berdua di rumah Tony, mereka pun terlebih dahulu dicek apakah mereka memakai gelang pelacak atau tidak. Dikarenakan jika tidak memakai gelang pelacak, maka mereka berdua tidak akan diperbolehkan untuk masuk. Setelah diperiksa, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Terlihat banyak sekali orang-orang yang berperilaku aneh di tempat tersebut. Sesampainya di sebuah meja bar, Jennifer kembali meminta gelang pelacak yang dipakai oleh Ken, lalu menaruhnya di kantong salah satu pelayan di tempat tersebut. Setelah itu, Jennifer lantas mengajak Ken menuju ke sebuah ruang studio milik ayahnya. Di sini, Jennifer pun mengatakan bahwa ayahnya mampu mendengar dan melacak siapa saja yang ada di dunia ini, hanya jika orang tersebut memegang ataupun berdekatan dengan ponsel yang tersambung dengan internet. Tidak selang berapa lama, Jennifer yang mendengar Tony dan beberapa model iklannya masuk ke dalam studio, langsung mengajak Ken untuk bersembunyi. Terlihat Tony mulai menghipnotis semua modelnya lalu memberikan mereka semua masing-masing sebuah senjata agar bisa digunakan untuk saling menembak satu sama lain. Dan setelah kamera sudah siap merekam, Tony pun lantas memberikan perintah untuk menembak. Alhasil mereka semua pun akhirnya tewas dengan sangat teratur. Oh ya guys, saya tidak bisa menayangkan adegan ini dikarenakan para model semuanya tidak memakai busana sama sekali. Jadi gua nggak mau kena dolar kuning gitu ya kan. Oke, lanjut. Setelah Tony keluar studio, Ken yang terlihat sangat terkejut melihat kejadian tersebut mulai sedikit ditenangkan oleh Jennifer. Namun, Ken yang merasa ketakutan memutuskan untuk ingin segera pulang saja. Di tempat lain, terlihat BK dan anak buahnya telah bersiap untuk menyerang seorang supir truk yang diduga membawa TV layar datar yang sangat banyak. Alhasil, salah satu anak buah BK pun langsung menembakkan anak panah beberapa kali ke arah supir truk tersebut sampai tewas. Lalu, BK pun menyuruh anak buahnya untuk segera menggeledah truk tersebut. Sedangkan di rumah Tony, Ken yang ingin pulang malah diajak oleh Jennifer menuju ke sebuah tempat rahasia untuk melihat ibunya yang ternyata sedang akan menghabisi Rick. Dikarenakan ia sangat mencurigai Rick telah terlibat dalam kasus menghilangnya truk mie instan miliknya. Dan setelah Marnie mendapatkan dorongan spiritual dari iblis yang ada di cerminnya, ia pun langsung menyerang Rick sampai tewas. Ken yang semakin ketakutan melihat semua itu, langsung memohon pada Jennifer untuk segera membawanya pulang ke kafe. Sesampainya di kafe, terlihat BK dan anak buahnya telah berhasil mendapatkan TV layar datar yang sangat banyak. Ken yang masih dalam keadaan syok, terus mengoceh tidak jelas. Sedangkan BK dan kawan-kawan mengatakan bahwa malam ini mereka akan merampok sebuah supermarket. Mendengar hal tersebut, Jennifer pun meminta agar mereka mengajaknya juga. Alhasil, Ken, Jennifer, BK, dan anak buahnya pun langsung beranjak menuju ke supermarket. Sesampainya mereka semua di depan supermarket, BK pun langsung beraksi dengan langsung menyerang security yang ada di situ sampai tewas. Melihat hal tersebut, Jennifer, Ken, dan anak buah BK pun langsung segera menyusul BK untuk memulai aksinya. Terlihat mereka semua dengan perasaan bahagia mulai mengambil semua dagangan yang ada di supermarket tersebut. Di sisi lain, salah satu anak buah BK terlihat membuka helmnya, padahal di tempat tersebut sangat banyak kamera CCTV. Singkat cerita, esok harinya terlihat mereka semua kembali berkumpul di kafe milik Ken. Di sini, Ken mengatakan pada BK bahwa ia telah melacak sebuah rumah yang memiliki perhiasan seharga $1 juta. Ken pun berniat agar mereka segera menyusun rencana untuk mengambil perhiasan tersebut. Mendengar hal itu, BK pun mengatakan bahwa ia tidak tertarik untuk merampok rumah, dikarenakan
Ia tidak ingin jika harus menghabisi anak kecil ataupun wanita yang tinggal di rumah tersebut. Setelah itu, BK pun langsung beranjak menghampiri Jennifer. Di sini, BK mengatakan bahwa ia dan anak buahnya sempat mengalami hal yang sangat lucu, yaitu saat ia dan anak buahnya merampok sebuah truk berisi mie instan. Mendengar hal tersebut, sontak BK pun sangat terkejut. BK yang telah mengetahui bahwa truk tersebutlah yang sedang dicari oleh ibunya, lantas bertanya, di manakah truk tersebut berada? BK pun mengatakan bahwa setelah ia memusnahkan alat pelacaknya, ia langsung membuang truk tersebut di sebuah rawa. Jennifer pun meminta agar BK bersedia mengantarnya ke tempat truk tersebut berada, dikarenakan ia sangat ingin berfoto dengan truk tersebut. Alhasil, BK pun langsung mengajak Jennifer ke rawa yang dimaksud. Sesampainya di rawa, BK pun langsung segera memfoto Jennifer beberapa kali tepat di belakang truk mie instan tersebut berada. Setelah selesai, BK pun langsung pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Jennifer yang melihat ada emas di balik bungkus mie instan terlihat sangat bahagia. Singkat cerita, di suatu malam, Jennifer yang sedang menuju ke kamar Ken melihat Ken yang sedang asik bercocok tanam dengan BK. Jennifer yang patah hati pun langsung segera berlari pergi dari kafe tersebut. Sesampainya Jennifer di rumah, Jennifer yang sedang patah hati malah melihat ibunya yang sedang bercocok tanam dengan anak buah ayahnya yang bernama Chad. Terlihat Jennifer pun semakin merasa sangat sedih. Setelah selesai bercocok tanam, Marnie dan Chad pun merencanakan untuk mengambil semua kekayaan milik Tony, lalu segera pergi menuju ke Jepang. Pagi harinya, terlihat Tony, Marnie, dan Jennifer sedang diwawancarai oleh beberapa wartawan mengenai produk sepatu milik Tony yang telah berhasil menguasai pasaran dunia. Setelah itu, Jennifer yang masih terlihat sedih kembali menangis sembari mengingat saat ia mengatakan pada Ken bahwa ia hanya menggantungkan kebahagiaannya kepada Ken saja. Tidak selang berapa lama, seorang bartender bernama Bob menghampiri Jennifer. Jennifer pun lantas meminta agar Bob bersedia beradu cingur dengannya sembari Jennifer melakukan live streaming. Terlihat Ken yang melihat live streaming Jennifer tersebut merasa sangat sedih dan menyesal. Malam harinya, Jennifer kembali mendatangi kafe, lalu menantang BK untuk bertarung dalam keadaan tanpa busana dan hanya menggunakan sepatu hak tinggi yang diisolasi di kaki mereka masing-masing. Lalu siapa saja yang kalah dalam pertarungan tersebut tidak lagi boleh mendatangi kafe milik Ken. Awalnya, BK menolak dikarenakan ia tidak ingin melukai Jennifer. Namun setelah Jennifer terus memaksanya, alhasil BK pun menyetujui tantangan Jennifer tersebut. Sebelum bertarung, Jennifer meminta agar BK bersedia bercocok tanam dengan dirinya sekali saja, dikarenakan hal itu bisa membuat pertarungan nanti tidak akan menimbulkan sebuah dendam. Mendengar hal tersebut, BK pun mengiyakan permintaan Jennifer tersebut. Alhasil, mereka pun lantas menuju ke sebuah ruangan milik BK. Namun, bukannya bercocok tanam, Jennifer malah justru langsung menghipnotis BK dengan mengatakan bahwa BK harus melakukan penewasan diri. Alhasil, BK pun tewas dengan sangat menyedihkan. Keesokan harinya, terlihat Jennifer menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui semua rahasia pekerjaan dari ayahnya yang selalu menghipnotis dan menghabisi semua model iklan agar mendapatkan hasil iklan yang luar biasa. Tony pun mengatakan bahwa hal tersebut ia lakukan semata-mata hanya untuk bisa membahagiakan keluarga. Dan sementara Tony sedang mengoceh, Jennifer pun mulai mengambil sampel suara ayahnya tersebut, lalu menyambungkannya dengan jaringan internet yang dapat membuat seluruh pelanggan sepatu ayahnya yang menggunakan ponsel langsung tewas secara serentak. Begitu pula dengan Tony sendiri, yang juga harus tewas karena ia sedang dekat dengan pusat jaringan internet miliknya. Setelah ayahnya tewas, Jennifer pun lantas mengunggah video meninggalnya Tony ke media sosial miliknya. Setelah itu, Jennifer pun lantas menuju ke ruangan ibunya, lalu mengatakan bahwa sebenarnya Chad-lah yang telah mencuri truk mie instan milik ibunya. Mendengar hal tersebut, Marnie pun lantas menyuruh Jennifer untuk memanggil Chad ke ruangannya agar ia bisa segera menghabisi Chad.
Jennifer pun langsung memanggil Chad dan membawanya masuk ke ruangan Marnie. Sesampainya di ruangan Marnie, Marnie pun langsung menyerang Chad sampai tewas. Setelah itu, Jennifer pun langsung mengantar ibunya menuju ke rawa untuk mengambil emas miliknya. Sesampainya di rawa, Marnie pun langsung mengambil emas miliknya tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Jennifer yang melihat hal tersebut langsung mengambil salah satu emas lalu melemparkannya ke rawa. Marnie yang melihat hal itu langsung berusaha menangkap emas tersebut. Namun sial, Marnie malah justru terpleset jatuh ke dalam rawa sampai tewas. Pagi harinya terlihat Ken sedang melihat live streaming Jennifer yang mengatakan terima kasih kepada semua orang. Setelah itu ia pun lantas menembakkan senjatanya ke arah cingurnya sampai tewas. Terlihat Ken merasa sangat sedih melihat hal tersebut. Malam harinya Ken yang masih terus menangis di kamarnya tiba-tiba didatangi oleh Jennifer yang ternyata masih hidup. Jennifer mengatakan bahwa live streaming tadi merupakan visual effect yang ia buat di studio milik ayahnya, dan ia merasa sangat senang dikarenakan ia kini sangat yakin bahwa Ken merupakan satu-satunya orang yang sangat menyayanginya. Jennifer pun lantas menyuruh Ken untuk segera bersiap-siap untuk ikut bersamanya ke Jepang malam ini juga. Dan perjalanan mereka berdua ke Jepang pun mengakhiri semua kisah ini. Kisah dimulai sejak sebuah aplikasi pencarian jodoh mulai dirilis di dunia media sosial. Namun aplikasi ini cenderung digunakan oleh para wanita untuk mencari pelanggan yang biasa disebut sebagai sugar bapak. Kimberly adalah seorang gadis yang sudah lama menekuni profesi sebagai wanita penyayang sugar bapak. Ia selalu memposting foto-foto ke aplikasi tersebut agar semakin banyak sugar bapak yang menjadi langganannya. Berbeda dengan Kimberly, Ted adalah seorang sugar bapak yang sangat hobi mencari wanita-wanita seperti Kimberly untuk dijadikan sahabat bercocok tanam. Suatu malam, Kimberly bersama seorang pria sugar bapak langganannya sedang bertemu untuk membicarakan tentang hubungan mereka berdua. Di sini, Kimberly meminta pada sugar bapak yang bernama Joe ini agar mau membelikannya ponsel termahal tahun ini. Dengan imbalan, Joe malam ini boleh bercocok tanam bersama Kimberly dengan menggunakan gaya se-freestyle mungkin. Di tempat lain, terlihat Ted sedang bersama dengan wanita langganannya yang bernama Faye. Faye mengatakan pada Ted bahwa ia ingin meminta uang kuliah pada Ted. Tanpa berpikir panjang, Ted pun langsung memberikan sejumlah uang kepada Faye. Setelah itu, Ted lantas membawa Faye menuju ke sebuah taman yang cukup sepi. Sedangkan di tempat lain, Kimberly terlihat sedang menikmati ponsel barunya yang cukup mahal. Tidak selang berapa lama, Joe langsung menghampirinya. Dan akhirnya, mereka pun langsung bercocok tanam dengan gaya freestyle. Di taman, Ted mengatakan pada Faye bahwa ia ingin pipis sejenak. Setelah Ted pergi, Faye lantas membuka mobil Ted berniat untuk mengambil anggur. Namun alangkah terkejutnya Faye, ia justru melihat ada banyak alat psikopat di dalam mobil tersebut. Ted yang melihat Faye panik langsung menyerang Faye sampai tewas. Di sini akhirnya kita bisa tahu bahwa tujuan Ted adalah menghabisi semua para pencari sugar bapak. Kimberly lantas bergegas pergi ke dapur untuk mengambilkan Joe minuman. Namun di sini, Kimberly justru mencampur minuman Joe dengan ramuan yang bisa membuat Joe terkena serangan jantung. Alhasil, Joe pun tewas dengan hati yang tersakiti. Di sini, akhirnya kita tahu bahwa tujuan Kimberly mencari sugar bapak adalah untuk mendapatkan semua harta dari para pelanggannya dengan cara menewaskannya. Suatu hari, terlihat Ted mulai kembali mencari mangsa, dan kali ini ia mendapatkan mangsa yaitu Kimberly. Kimberly yang sedang mencari mangsa juga akhirnya mulai chattingan dengan Ted. Mereka pun akhirnya bertemu untuk pertama kali. Namun saat mereka berdua sedang mengobrol, Kimberly ditelepon oleh detektif agar mau diberi beberapa pertanyaan tentang kasus meninggalnya Joe. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun mengatakan, "Oke, Pak." Setelah itu, Kimberly lantas berpamitan pada Ted
untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di sebuah tempat parkir, Kimberly akhirnya bertemu dengan detektif Bob. Di sana, Bob memberikan surat dari Joe untuk dirinya, dan surat itu bertuliskan bahwa Joe sangat mencintai Kimberly. Dan dalam surat tersebut juga tertuliskan bahwa Joe meninggal karena bunuh diri. Bob pun mengatakan pada Kimberly bahwa setelah diperiksa oleh para ahli, surat bunuh diri tersebut adalah asli tulisan dari Tuan Joe. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun mulai berakting menangis. Keesokan harinya, Kimberly menemui seorang dokter psikiater bernama Bram. Di sana, Kimberly mulai menceritakan tentang kesedihannya di waktu masih kecil. Kimberly pun mengatakan bahwa ia sampai saat ini belum mampu merasakan perasaan cinta sama sekali. Mendengar hal tersebut, Bram pun lantas memberikan resep obat untuk Kimberly. Setelah itu, Kimberly pun lantas pergi menemui rekannya yang bernama Fred. Fred ini bekerja di sebuah perusahaan asuransi jiwa. Tugas Fred adalah mengklaim uang asuransi jiwa dari setiap korban dari Kimberly. Dengan imbalan, Fred boleh mengambil 30% dari hasil asuransi jiwa tersebut. Dan juga boleh bercocok tanam bersama Kimberly minimal seminggu 7 kali. Fred pun bertanya pada Kimberly, bagaimana bisa Joe menulis surat bunuh diri? Kimberly pun lantas mengatakan bahwa beberapa hari sebelum Joe ia bunuh, ia meminta Joe untuk menulis surat jika Joe seandainya meninggal besok pagi. Joe yang tidak menaruh curiga sedikit pun pada Kimberly, lantas mulai menulis surat tersebut dengan sangat lancar. Fred yang mendengar hal tersebut langsung meminta jatah cocok tanam pada Kimberly. Alhasil mereka pun mulai bercocok tanam dengan cukup liar menggunakan gaya freestyle. Malam harinya, terlihat Ted menjemput Kimberly untuk berjalan-jalan menuju ke taman yang cukup sepi. Sesampainya di taman, mereka pun langsung mulai mengobrol santuy sambil minum minuman asoy. Setelah itu, Ted lantas mengatakan pada Kimberly bahwa ia akan mengambil anggur di mobilnya. Namun bukannya mengambil anggur, Ted malah bersiap-siap untuk menghabisi Kimberly. Namun hal tersebut harus gagal karena tiba-tiba muncul seorang keamanan taman yang mengatakan pada Kimberly bahwa di tempat tersebut pernah terjadi pembunuhan yang cukup liar. Mendengar hal tersebut, Ted dan Kimberly pun akhirnya segera bergegas pulang ke rumah. Setelah mengantar Kimberly pulang, terlihat Ted nampak sangat kesal dan terus-menerus marah-marah sendiri di sepanjang jalan. Tidak selang berapa lama, Ted melihat ada seorang gadis cantik di pinggir jalan. Ted yang akhirnya mengaku sebagai produser musik, akhirnya berhasil merayu gadis tersebut untuk ikut bersamanya. Alhasil, pagi harinya, gadis tersebut berhasil ditemukan oleh polisi dalam keadaan tewas di sebuah taman. Di tempat lain, Kimberly yang hendak pergi menemui Fred, dihampiri oleh salah satu tetangganya yang mengatakan bahwa salah satu tetangganya yang bernama Jen telah tewas dibunuh oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun nampak cukup terkejut. Singkat cerita, Kimberly pun bertemu dengan Fred. Di sana, Fred mengatakan bahwa ia mulai jatuh cinta pada Kimberly. Namun di sini, Kimberly mengatakan bahwa Fred tidak boleh jatuh cinta pada dirinya, dikarenakan mereka berdua harus tetap profesional sebagai rekan kerja. Mendengar hal tersebut, Fred pun lantas mengatakan, "Baiklah, Kim." Setelah itu, Kimberly lantas menelpon Ted. Kimberly mengatakan pada Ted bahwa ia sekarang mulai merasa takut, dikarenakan tetangganya yang bernama Jen tadi malam telah tewas dibunuh oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Ted pun mengatakan bahwa Kimberly tidak perlu takut, karena nanti malam Kimberly boleh menginap di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun merasa mulai tenang. Malam harinya, terlihat Kimberly mengobrol santai dengan Ted di rumah Ted. Setelah itu, mereka berdua pun langsung bergegas bercocok tanam dengan sangat liar menggunakan gaya freestyle. Pagi harinya, terlihat Kimberly sedang membuatkan sarapan untuk Ted, yaitu spaghetti ala Italiano magnoso. Namun di sini, Kimberly menambahkan sebuah ramuan dari jamur yang cukup mematikan di piring Ted. Setelah itu, mereka pun langsung makan bersama dengan hati yang riang dan gembira. Malam harinya, Ted terlihat mulai sakit perut, dan Ted pun segera menelpon ambulan agar bisa membawanya menuju rumah sakit. Pagi harinya, Kimberly yang mengetahui bahwa Ted selamat langsung menemui Fred. Fred yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa ia akan mencari cara agar bisa segera menghabisi Ted. Malam harinya, Ted yang ternyata tidak tahu bahwa yang telah meracuni dirinya adalah Kimberly, mengajak Kimberly untuk makan di sebuah restoran mahal. Di restoran tersebut, Ted mengatakan pada Kimberly bahwa Ted berniat ingin mengajak Kimberly menginap di sebuah kabin miliknya yang ada di tengah hutan. Kimberly yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan, "Baiklah, Ted."
Sepulangnya dari ngedate bersama Ted, Kimberly langsung menemui Fred untuk membicarakan cara menghabisi Ted besok siang. Fred pun mengatakan bahwa besok siang saat dalam perjalanan, Kimberly harus berpura-pura ingin pipis. Setelah itu, Fred nanti akan datang dan langsung menyerang Ted menggunakan senjata berpeluru sampai tewas. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun mengatakan, "Baiklah, Fred." Esok harinya saat akan berangkat, Kimberly yang menunggu Ted di dalam mobil langsung menelpon Fred dan mengatakan bahwa rencana untuk menghabisi Ted harus segera dibatalkan. Dikarenakan Kimberly merasakan hal yang aneh dalam dirinya, sehingga Kimberly memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Mendengar hal tersebut, Fred pun terlihat sangat marah. Namun Kimberly segera menutup teleponnya. Alhasil, Ted dan Kimberly pun mulai berangkat menuju ke kabin. Singkat cerita, pagi harinya terlihat Ted dan Kimberly sedang mengobrol di sebuah kafe outdoor. Setelah sejenak mengobrol, Ted yang ingin berbelanja perkakas lantas meninggalkan Kimberly di tempat tersebut. Setelah Ted pergi, terlihat Fred datang menghampiri Kimberly. Kimberly yang melihat Ted nampak sangat terkejut. Di sana Ted mengatakan bahwa Kimberly dan dirinya harus segera menghabisi Ted agar bisa segera mencari mangsa lagi. Namun di sini Kimberly justru mengusir Ted untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dengan perasaan kecewa, Fred pun lantas pergi dari tempat tersebut. Setelah Fred pergi, Kimberly pun lantas menelpon Dr. Bram. Kimberly mengatakan pada Dr. Bram tentang keanehan yang ia rasakan saat ini. Dr. Bram yang mendengar hal tersebut lantas menyimpulkan bahwa Kimberly sedang mengalami indahnya jatuh cinta. Jadi hal tersebut bukanlah suatu hal yang harus dikhawatirkan. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun terlihat masih bingung. Di sebuah taman, saat Kimberly dan Ted sedang mengobrol berdua, Kimberly akhirnya mengutarakan perasaan cintanya pada Ted. Ted yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam dan tersenyum. Singkat cerita, saat Ted dan Kimberly pulang ke kabin, Ted langsung bergegas menuju kamarnya, sedangkan Kimberly menuju ke dapur dan mengambil sebotol jus untuk dicampurkan beberapa tetes ramuan mematikan. Pagi harinya, terlihat Ted mulai merasa baikan. Di sini, Ted mengatakan alasan mengapa ia sangat terobsesi membunuh semua orang yang ada di dunia ini. Itu dikarenakan Ted selalu merasa sangat bahagia jika ia berhasil membunuh seseorang. Kimberly yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa bagaimana jika Ted bergabung dalam timnya untuk membunuh para mangsa dari Kimberly. Jadi, Kimberly dan Fred bisa mendapatkan uang dari mangsa tersebut, sedangkan Ted bisa mendapatkan kebahagiaannya karena bisa membunuh manusia sebanyak mungkin. Mendengar hal tersebut, Ted pun hanya terdiam saja. Di akhir cerita, ternyata Ted telah berhasil menghabisi Fred dan juga Kimberly di kabin tersebut. Sembari terus menyerang tubuh Fred, Ted mengatakan bahwa karena kalian tidak jadi membunuhku, maka kalianlah yang aku bunuh. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama cahaya